2030 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Belum tahu. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar, Oke, halo Sobat Horor, dimanapun kalian berada. Selamat datang lagi di channelku, Steven Evander, seorang anak indigo, ya, di sesi lesehan horor. Dimana sesi ini seperti biasa, kita akan membahas sebuah peristiwa yang belum terpecahkan, membahas sebuah tragedi, hal-hal gaib, hal-hal horor yang pastinya di luar nalar manusia. Oke, kali ini Sobat Horor masih di ruang lingkup kasus pembunuhan almarhumah Vina yang masih menjadi tanda tanya, masih menjadi perdebatan, masih banyak banget orang yang ingin tahu siapa pelaku pembunuhan kasus Vina Cirebon ini. Karena ini tuh jujur Sobat Horor ya, semakin lama itu semakin seru sebenarnya karena banyak sekali hal-hal yang ditutupi oleh oknum-oknum yang memang bersalah Sobat Horor. Bahasanya banyak sekali hal-hal atau orang yang memakai topeng dan memang menggunakan kekuasaannya untuk mengalihkan topik nih Sobat Horor ya, dengan cara adanya hal-hal tragedi-tragedi baru sehingga pusing nih netizen Sobat Horor. Nah Sobat Horor, di kesempatan kali ini banyak banget yang banyak banget yang ingin saya itu mereaction atau memberikan sebuah reaksi saya terhadap sebuah hal ya, kejadian yang memang sangat langka banget dan memang kita tunggu-tunggu, yaitu kemunculan sosok ayah almarhumah Eki, yaitu kemunculan Bapak Ibtu Rudiana. Nah Sobat Horor, akhirnya beliau muncul juga di publik ya, walaupun munculnya beberapa hari lalu dan saya baru mereaction. Dan banyak banget di antara kalian tuh kayak bilang, Kak Ivan, Mas Ivan, Bang Ivan, coba dilihat deh, itu beneran dia ngomong itu dia emang asalnya plus, apa emang bener-bener dia jujur atau gimana? Coba melakukan penerawan. Aduh, gak usah kalian suruh, saya sudah melihat secara kacamata spiritual saya Sobat Horor. Saya sudah melihat beliau itu seperti apa Sobat Horor. Nah kita akan bahas tuntas di video kali ini Sobat Horor ya. Tetapi sebelum masuk dalam videonya, saya mohon untuk kalian klik tombol like dulu Sobat Horor ya, biar saya semangat dalam buat videonya. Oke, kita akan masuk dalam video Sobat Horor ya. Nah sebelum kita memberikan kesimpulan, kita lihat dulu dong Sobat Horor, kira-kira gimana sih videonya, terus apa sih isinya. Karena saya dapat nih kiriman videonya nih. Video ini adalah video Bapak Ibtu Rudiana itu katanya berani sumpah pocong atas bener-benernya meninggalnya Eki Sobat Horor. Tetapi sebelumnya ada pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Bapak Hotman Paris, yaitu dia itu bertanya kalau dia tuh kenal Aep apa enggak, terus kasus ini gimana, terus kayak gimana, kenapa kok baru muncul, kok gini. Katanya alasannya kenapa baru muncul, alasannya itu karena memang dia itu ya itu bukan ranah dia, atau dalam arti itu ya apa ya, ada aturan-aturan lah apalah yang jujur aku pribadi juga kurang jelas. Cuma intinya aku tuh fokus ke sumpah pocong Sobat Horor. Aku fokus ke sumpah pocong Sobat Horor ya. Nah oke, yuk kita lihat dulu videonya, kiriman dari Sobat Horor. Videonya seperti apa, kita simak Sobat Horor ya. banyak orang mengatakan Eki masih hidup. Bapak bisa nggak bersumpah sekarang anak Bapak udah meninggal? Siap. Yakin? Siap. Coba. Saya sumpah pocong mau, sumpah apapun mau. Artinya yang meninggal adalah anak saya. Anak yang saya didik dari kecil, yang saya rawat dari kecil. Muhammad Rizky Rudiana. Demi agama yang Bapak percaya. Betul. Demi Allah gitu. Demi Allah. 7 turunan saya mati semua Bang, kalau saya mau. Mantap banget, dan itu tidak benar berarti Pak. Itu dan tidak benar. Pak, yang untuk awal kecelakaan yang 22.30 itu Pak, katanya ada kecelakaan di jembatan Daun jam 22.30 itu gimana tanggapannya? Itu saya tidak tahu karena saya juga dapat laporan dari SPK kalau anak saya ada di Kemarwet jam 23.00. Kalau anak saya di Marmayat karena kecelakaan. Dan 22.30 itu Bapak belum mengetahui apa-apa? Belum tahu. Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Jadi Bapak bersedia sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau membuat kepentingan penyidikan Bang. Ya kepenyidikan lah, maksud kepentingan Kalau wartawan
Udah anak saya dibongkar lagi, membuat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan. Namun saya sampaikan bahwa yang meninggal adalah anak saya mau berpikir Ini Bapak setuju dibongkar itu tidak untuk pendidikan, setuju? kalau buat pendidikan malah. Oke, apalagi lo bonyok-bonyok lo. Nah, silakan terkait buat terkait. Oke, Sobat Horor, setelah beberapa menit kita menyimak Sobat Horor tadi perkataan dari Bapak Hotman Paris, pengacara yang sangat luar biasa. Dia melontarkan beberapa pertanyaan dan dijawablah oleh Bapak Ibtu Rudiana yang terhormat. Dan intinya, disclaimer dulu Sobat Horor. Sebelum saya memberikan kesimpulan, kita harus disclaimer dulu, ada dua hal yang poin penting yang saya akan berikan pada kalian. Yang pertama itu mengenai sumpah pocong. Apa itu sumpah pocong? Kenapa kok mau sumpah pocong? Jadi gini, sumpah pocong itu kan katanya kalau dia bohong dia bakal datangi pocong. Jujur ya, saya itu punya teman. Ini kita cerita pribadi ya. Kayak terserah kalian mau sama-sama sama Bapak Ibtu Rudiana, terserah enggak ya nggak apa-apa. Saya punya teman, dia itu suka bohong dan dia berani sumpah pocong dan hidupnya masih baik-baik aja karena dia nggak percaya setan. Orang yang ngomong sumpah pocong itu teman saya itu dia nggak percaya setan, makanya dia berani sumpah pocong padahal dia bohong. Lah orang basic nggak percaya setan nggak akan datangi setan. Mau dengar kalian Sobat Horor? Itu disclaimer ya. Kalau kalian mau tahu sumpah pocong itu kayak gitu. Karena sumpah pocong itu apa ya menurut aku ya? Karena itu kan kepercayaan ya, namanya gaib itu adalah sebuah belief system. Kepercayaan yang akan terjadi, akan terwujud jika orang percaya. Tapi kalau basically nggak percaya setan, mau dia sumpah pocong, sumpah genderuwo, sumpah kuntilanak, ya nggak akan terjadi. Walau at least dia berbohong. Nah itu kita menjelaskan ke teman saya sebetulnya. Karena memang teman saya itu suka ngomongnya itu ngaco, gitu kayak sumpah pocong mau gini-gini, padahal dia bohong. Tapi nggak apa-apa dia sampai sekarang ya, karena dia nggak percaya setan, dia emang nggak takut setan. Kalian sampai sini paham ya sebetulnya? Itu poin pertama. Poin kedua, ingat peribahasa saya, ingat kata-kata quote saya. Mulut bisa berbohong, mata tidak bisa berbohong, Sobat Horor. Saya tidak perlu mengkoar-koar, saya tidak perlu memberikan kesimpulan atas video tadi, tapi kalian yang bisa menilai. Kalian bisa menilai, Sobat Horor. Itulah hasilnya. Ya saya memberikan jawaban, kalian bisa menilai. Itu jawabannya seperti apa, Sobat Horor. Jadi kayak nggak perlu kayak saya tuh bilang bahwa Bapak Ibtu Rudiana itu kayak gini. Kalian bisa menilai, Sobat Horor. Ini saya sudah ngasih kayak apa ya? Sudah ngasih kayak nih loh jawabannya loh. Nah itu kalian bisa menilai. Gerak-gerik wajah, tatapan mata, gerak tubuh dan lain-lainnya itu sudah menunjukkan bahwa Bapak Ibtu Rudiana itu sedang melakukan sebuah kayak ibaratkan ketika ditanya, apalagi ketika ditanya masalah pembongkaran kuburan Eki, dia langsung gitu kan, langsung gini. Apa artinya Sobat Horor? Nah kalian pasti bisa tahu lah Sobat Horor, apa artinya ya Sobat Horor. Yang pertama, kedua, masalah tentang dia ngomong kalau anak saya nggak tenang. Oke, kita kembali ke kepercayaan lagi Sobat Horor ya. Ada yang percaya bahwa memang ini ada yang percaya dua hal. Ada yang percaya ketika memang makamnya itu rusak, makamnya itu hancur, atau makam itu dibongkar lagi. Ada yang bilang itu arwahnya nggak tenang. Tapi sebenarnya orang sudah meninggal, urusan di dunia itu nggak ada Sobat Horor. Udah meninggal nih, meninggal. Itu urusan di dunia udah nggak ada Sobat Horor. Itu udah urusan sama Tuhan. Arwah dia sudah sama Tuhan. Kalau memang benar-benar Eki meninggal, arwah dia sudah sama Tuhan. Mau kuburannya kena longsor, kuburannya dibuka, kuburannya apa, itu nggak ada arwah yang nggak tenang. Karena arwah dia itu sudah tenang di sana. Kalau memang dia benar sudah meninggal, arwah dia sudah tenang di sana. Karena urusannya itu sudah bukan duniawi lagi. Orang sudah meninggal, diputus nih tali kehidupannya. Sudah urusan sama Allah, urusan sama Tuhan, nggak ada urusan sama duniawi lagi. Gitu loh. Mau kuburannya, mau jasadnya dipotong-potong, mau jasadnya apa, udah meninggal urusan sama sana. Itu sampai sini ya, biar kalian paham dulu Sobat Horor ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi dia sudah lama meninggalnya Sobat Horor, sudah 8 tahun gitu loh. Ini kalau benar sudah meninggal, karena kan banyak konspirasi mengatakan dia belum meninggal Sobat Horor ya. Saya ya termasuk secara penglihatan gaib saya bahwa memang tidak ada energi apapun yang saya lihat dengan tahu. Intinya apakah memang itu benar-benar gak ada atau ditutupi biar nggak bisa diakses atau nggak bisa dilihat atau nggak bisa diterawang Sobat Horor ya. Nah itulah kesimpulannya seperti itu Sobat Horor. Jadi intinya kalian harus tahu dulu, ketika ada sumpah pocong, sumpah apa, tapi kalau orang itu memang tidak mempercayainya, ya tidak akan terjadi Sobat Horor. Itu arti sumpah pocong Sobat Horor. Nah begitulah tanggapan saya Sobat Horor. Kayaknya sih penontonku tuh kayak pintar-pintar, Sobat Horor tuh pintar-pintar. Kalian tahu lah apa maksud saya, apa
kesimpulan saya tanpa harus saya menyimpulkan, kalian tahu lah maksudnya apa. Coba kalian lihat gerak-geriknya, tatapan matanya, apakah dia jujur atau tidak, kalian yang bisa menilai sebetulnya. Saya hanya bisa memberikan clue-clue saja sebetulnya, karena kalau memang beliau memang berani, ya memang beliau harus terbuka. Ya, jangan beliau tertutup, jangan terlalu banyak berkata bahasa kayak A, I, U, E, O, tapi lebih ke tat gitu loh. Tapi aku ngerasa bahwa memang ada sesuatu hal yang masih belum terbuka semua dari Bapak Abdul Rudiana. Masih ada sesuatu hal yang mungkin kita nggak tahu gitu loh. Ya itu nggak tahu, mungkin ya karena memang belum terbuka juga sebetulnya, karena baru beberapa kali diwawancara. Karena kan selama ini kan beliau tidak muncul, dan beliau baru muncul gitu loh. Coba nanti kita lihat pergerakannya lagi sebetulnya, beberapa mungkin media-media yang mencoba wawancara, apakah hasilnya seperti apa, kita lihat sebetulnya. Intinya kalau di video ini kalian yang bisa menilai sebetulnya gerak-geriknya seperti apa. Kalau saya memang gerak-geriknya memang agak sedikit, ya begitulah sebenarnya. Oke, terima kasih kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa kalian klik tombol like, komen, dan subscribe channel ini jika kalian suka sama video ini. Oke, saya mohon maaf jika saya ada salah kata, salah ucap, salah perilaku, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya Saiful The Founder, see you on the next video. Salam pasukan sobat horor. Bye bye.